Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di siang hari ini guna menghadiri kidika mingguan kita di Indosat dan Mogot ini. Insya Allah yang akan mengisi tausiah pada siang hari ini yaitu Ustadz Zulfikarullah dengan tema From Character to Commerce, bangun integritas kerja, bekerja ma Allah. Kemudian marilah kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang terang benderang. Untuk membersihkan waktu, pada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratakal mustaqim. Fadilatul Qaramun, Bapak Ibu hadirat jamaah rahimakumullah, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Semoga lafaz hamdalahnya bukan hanya saja semangat di awal bulan, tapi juga harapannya insya Allah di kullu waktin wa kullu sa'ah. Jadi di setiap waktu dan di setiap kesempatan, semoga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengannya Allah menambahkan nikmat-nikmat lainnya bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang istiqamah hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwati fillah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas satu materi kajian yang berjudul Menggapai Sukses Ma Allah, yang mana ini adalah merupakan salah satu sub dari kajian dengan tema besar Bekerja Ma Allah. Dan sedianya ini memang menjadi salah satu materi yang sudah berada di dalam tahun ketiga dari sebuah lembaga telekomunikasi yang lain, ya, tetangga sebelah. Jadi insya Allah mereka memiliki konsepsi bagaimana kurikulum dalam materi kajian itu setiap tahunnya berubah. Di tahun 2013 adalah ketika mereka mengawali dengan rangkaian bekerja dengan Bismillah. Dilanjutkan tahun 2014 adalah bekerja lillah. Dan tahun 2015 ini adalah bekerja ma Allah. Dan dari pecahan kurikulum tersebut yang kemudian disampaikan dalam 52 pertemuan, maka di kesempatan siang hari ini Ana ingin berbagi tentang satu materi yang insya Allah ini adalah salah satu materi yang menurut Ana bisa dibawakan kepada setiap lembaga-lembaga perusahaan, bukan hanya saja perusahaan telekomunikasi, tapi juga di luar dari itu. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita bisa menjadi orang-orang yang mendorong dari sebuah perubahan karakter menjadi sebuah aktivitas yang memberikan dampak positif kepada tempat perusahaan kita bekerja. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam sebuah kesempatan Imam Muslim dalam sahihnya membawa sebuah asar dari Yahya bin Abi Katsir, la yustata'ul ilma atau ilmi birahatil jism. Tidaklah didapatkan ilmu itu dengan jasad yang santai. Maka alhamdulillah kalau di Daan Mogot ini jamaahnya bersemangat semua. Alhamdulillah. Terbukti dari apa? Nggak ada yang nyender satu juga, ya. Kalau biasanya di jamaah yang lain, biasanya yang tempat paling favorit dan yang dia duduki lebih dulu adalah senderan dan kalau bisa pojokan yang nggak kelihatan sama Ustaz. Tapi kalau di Daan Mogot alhamdulillah, kalau yang namanya nyender nggak ada.
Dan insya Allah bahkan kalau datang itu lebih duluan datang jamaah daripada ustadznya, ya. Alhamdulillah, yang 2 orang, yang 12-nya lagi yang datang setelah ustadz datang, ya. Jadi kalau kita hari ini ingin mendapatkan ilmu, itu tidak didapatkan dengan jasad yang santai. Seorang Imam Bukhari ketika dia mencari satu hadis saja, menegaskan apakah hadis itu sahih atau tidak, dia bahkan habiskan sekitar 2-3 hari perjalanan dalam jumlah yang sekian ratus bahkan ribuan mil hanya untuk menegaskan apakah hadis itu adalah hadis yang sahih atau tidak. Maka hari ini insya Allah di Daan Mogot, kalau perkara ustadz udah disiapin, bahkan nggak perlu mikirin lagi bagaimana untuk mengganti transport ustadz. Karena alhamdulillah kalau transport ustadz di Daan Mogot ini insya Allah istiqomah dari tahun 2012 sampai 2015, ya. Alhamdulillah, ya istiqomah. Jadi kalau misalkan bensin aja kadang-kadang nggak istiqomah gitu, ya. Karena sekarang alhamdulillah lagi seneng naik gitu kan. Dan biasa kalau udah naik kan nggak turun-turun, betul apa enggak? Tapi alhamdulillah kalau transport ustadz istiqomah, alhamdulillah. Tapi di sini insya Allah saya yakin dan percaya bahwa teman-teman gajinya sudah tidak istiqomah lagi, ya. Karena sudah semakin meningkat 2 atau 3 kali lipat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ini ragu-ragu aminnya makanya nggak dikasih. Jadi wa'asyiral hadirin, padahal kalau kita lihat sebetulnya bukan masalah perkara seberapa banyak kita punya penghasilan atau tidak. Dalam sebuah ungkapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seorang hamba itu berkata, "Mali, mali, hartaku, hartaku. Innama lahu min malihi thalathun." Padahal hanya 3 hal yang dia miliki dari hartanya. Yang pertama adalah ma'akala fa'afna. Apa yang ia makan, kemudian ia habiskan. Karena kalau kita bicara tentang apa yang kita makan, kira-kira misalkan di satu tempat ada hidangan terhampar sekian banyak makanan, kira-kira bisa kita makan semua apa enggak? Ternyata kita hanya makan sesuai kapasitas kita, betul apa enggak? Apa yang ia kenakan, au labisa fa'abla. Kemudian dia akan usang baju ataupun hal-hal lain yang terkait dengan materi, motor, mobil, ya. Itu juga akan mengalami proses usang. Bahkan termasuk yang sekarang lagi rame, batu juga akan usang. Tapi insya Allah di sini nggak ada yang hobi pakai batu, ya, kelihatan. Jamaahnya ini jamaah yang solih dan lurus, insya Allah, ya. Ya kalau Ustadz pakai ini biar gak kelihatan aja, ya kan. Ya, jadi ini mah hadiah dari teman. Kalau hadiah namanya hadiah kan membanggakan yang ngasih hadiah, betul ya. Kecuali kalau diniatin begitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk bahkan kata Nabi SAW, wa ma siwa dzalika fahiya dzahib au a'ta fa aqtani. Apa yang ia berikan atau sedekahkan, nah maka itulah yang akan berbekal dengannya. Selain itu akan lenyap dan akan ia tinggalkan untuk manusia. Kemarin ada seorang public figure, alhamdulillah selama kurang lebih berapa tahun? Setahun di Singapura, menghabiskan biaya pengobatan itu sampai kabarnya 31 M. Nanti insya Allah lebih lengkapnya bisa lihat di akun Facebook Muhammad Zulfikarullah, ya. Jadi nggak apa-apa, ini kayaknya cuma cuplikan-cuplikan aja. Jadi alhamdulillah semenjak awal Senin lalu Facebooknya mulai aktif lagi untuk memberikan hal-hal yang insya Allah nuansa dan nilainya positif. Berhubung sekarang banyak situs-situs Islam yang diblokir. Jadi oleh karena itu, bagaimana umat Islam harus melawan dengan lawan yang cerdas. Bukan hanya marah, tapi justru semakin ditutup, semakin kita perbanyak. Semakin dilarang, semakin kita berikan sentuhan kebaikan. Itu yang kita katakan bagaimana melawan dengan cerdas. Tapi kalau hari ini kita sekedar marah, tapi tidak melakukan sebuah action, maka itu sebetulnya adalah sebuah kemarahan yang dilandasi semata-mata dengan emosi. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang dia bekerja pagi hingga siang hingga malam, bahkan OT lemburan sampai lewat ke batas lemburnya, maka ternyata itu tidak akan kita bawa semata-mata kecuali apa yang sudah
kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk kalau hari ini kita 1 kali 24 jam, ternyata kita habiskan hanya bekerja sekedar mencari harta, maka itu akan habis. Tapi kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bekerja itu jadi ibadah, bahkan termasuk ngajinya pun menjadi nilai ibadah. Dan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menegaskan, the world is a vehicle for you. Dunia adalah kendaraan bagi Anda. If you drive it, it will deliver you to your destination. Apabila Anda mengendarainya, maka itu akan mengantarkan Anda kepada tujuan yang ingin Anda tuju. If it drives you, you will be destroyed. Akan tetapi ketika justru dunia itu mengendalikan Anda, maka Anda akan hancur. Ini adalah sebuah ungkapan yang sederhana tapi memiliki makna yang demikian dalam. Bagaimana Imam Hasan Al-Basri bahwa memandang bukan berarti kita nggak boleh mengejar dunia, tapi jadikan dunia itu hanya sekedar kendaraan bagi kita. Makanya doa para salafun salih itu, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu sebatas di tangan kami, tapi jangan jadikan dunia itu masuk ke dalam hati kami. Ya Allah, jadikan mobil itu hanya sebatas di garasi kami, jangan biarkan dia masuk di hati kami. Jadi kalau kita hari ini bisa mengendarai dunia itu dengan baik, dengan cara-cara yang Allah tentukan, maka ini akan menghantarkan kita kepada tujuan. Dan inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, dengan tema dalam konsepsi bekerja ma Allah, kita ingin dengan ma Allah menggapai sukses. Kenapa? Karena kalau kita lihat, dengan bekerja yang kemudian di dalamnya kita tidak melalaikan Allah, kita akan dipuji dan diapresiasi oleh Allah. Mau apa enggak? Kita kalau dipuji sama atasan, kira-kira senang apa enggak? Yang udah nikah dipuji sama pasangannya, senang apa enggak? Lebih senang dipuji pasangan apa pasangan orang lain? Nah, ini tergantung dari sisi mana melihatnya ya. Tapi insya Allah di sini kelihatannya sudah menikah semua ya. Ada yang belum nikah? Yang mana orangnya? Subhanallah. Ya. Nanti tolong ya, apa namanya, dikirim alamat ininya ya, alamat email biodatanya segera ya. Insya Allah sudah ada beberapa orang yang sudah memberikan biodata. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Termasuk akhwatnya di sini usianya rata-rata berapa yang belum? Masih di bawah 28 ya? Ya. Kalau masih di bawah 28, insya Allah ada beberapa teman-teman, salah satunya itu spesialis di Trakindo, kemudian ada juga di PNM. Alhamdulillah ya, sudah punya kepribadian, gaji pribadi, rumah pribadi ya, dan yang lain-lainnya pribadi insya Allah. Ya mudah-mudahan ya pertemuan kita hari ini bukan hanya saja silaturahim bulanan, karena alhamdulillah sebetulnya jadwal kita untuk bertemu itu paling gak sebulan sekali. Tapi alhamdulillah 2015 ini pertemuan yang pertama ya. Dan mudah-mudahan biasa pertemuan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda kan? Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena saya ingin bicarakan tentang bagaimana kita bekerja di satu sisi, dan di sisi yang lain dengan bekerja itu kita menggapai sukses. Dan kunci menggapai sukses itu adalah ketika bersama dengan Allah, ma'allah. Tadi disinggung bagaimana di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kepada mereka orang-orang yang berusaha ataupun bekerja, namun kemudian mereka tidak melalaikan Allah. Bahkan para ulama memandang mereka yang bekerja ini tidak bertentangan dengan niat zuhud. Artinya, saya pengen jadi orang zuhud aja, nggak usah kerja, pakai baju ala kadarnya, bahkan kalau bisa satu baju dipakai sebulan, 2 bulan, berbulan-bulan. Bukan begitu. Ya, karena Imam Ahmad termasuk juga Imam Hanafi adalah mereka yang ketika menggunakan pakaian yang baik. Bukan berarti kemudian pemahaman orang yang zuhud itu harus berada dalam kondisi, kemudian berada dalam kondisi buruk rupa, penampilan dan seterusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kembali lagi tadi memuji orang-orang ataupun hamba-hambanya yang saleh walaupun dia bekerja tapi dia tidak melupakan Allah. Salah satunya silahkan dibuka Al-Quran surat An-Nur ayat 37 dan ayat 38. Tapi di sini kita angkat salah satunya saja di ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un 'an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka yaitu laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli daripada mengingat Allah. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut pada hari pembalasan yang pada saat itu hati dan penglihatan menjadi puncak. Inilah orang-orang yang kemudian dipuji dan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bekerja dan tidak melalaikan dan melupakan Allah, maka inilah orang-orang yang bekerja dan selama bekerja dia mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, bagaimana seorang muslim itu bahkan memiliki keutamaan ketika dia bekerja. Ya, ada beberapa hadis, di antaranya hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW menegaskan, ma akala ahada ta'aman qat khairan min ayyakula min amali yadih. Tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya sendiri. Wa inna nabiyillahi Dawud alaihi salam kana yakulu bin amali yadih. Dan sungguh Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Jadi bahkan sekali bernabi dan rasul aja mereka bekerja. Ya, Nabi Daud menjadi salah satunya adalah menurut kitab tarikh sebagai seorang pandai besi. Nabi Zakaria alaihissalam menjadi tukang kayu. Nabi Musa alaihissalam menjadi penggembala. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bekerja sebagai seorang pedagang. Jadi kalau hari ini bilang, ya Ustadz saya sih gak usah kerja, rezeki kan dari Allah, ya. Zikir aja nggak perlu kerja. Nah ini berarti dia lebih hebat dari Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul saja mereka bekerja. Walaupun mungkin rezeki yang mereka dapatkan tanpa bekerja pun mereka bisa diberikan oleh Allah SWT. Dalam hadis yang lain bahkan Nabi SAW mengatakan dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu an, pernah ditanyakan, ya Rasulullah, ayyul kasbat atyab, pekerjaan apakah yang paling baik? Maka kemudian Rasul SAW menjawab, qala amalur rajul biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Yaitu seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Yaitu jual beli yang baik. Jadi hari ini insya Allah kita bekerja mesti dengan tangan kita sendiri, betul? Ya, dan insya Allah dengan jual beli yang jujur. Tapi alhamdulillah kelihatannya kalau kemarin-kemarin biasa di situ ada pojok wirausaha, ya. Ya sekarang kelihatannya mungkin sudah gulung tikar usahanya. Wallahu a'lam, ya. Bahkan sampai ya penjualnya nggak hadir di sini, ya. Sampai kangen itu, ya. MC kondang yang satu itu. Jadi ma'asyiral hadirat rahimakumullah. Satu hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, at-tajir saduqul amin, seorang pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah. At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Maka dia akan kelak bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid. Rawahu Tirmidzi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, dari hadis-hadis dan termasuk ayat sebelumnya tadi, ternyata bekerja itu akan menjadi nilai keutamaan yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan membawa kita kepada kebahagiaan hidup di kehidupan yang abadi kelak. Maka kalau sudah begini, lalu bagaimana kita mendefinisikan tentang sukses? Maka kalau ana tanyakan kepada antum semua, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan sukses? Ada yang bisa bantu? Apa yang dimaksud dengan sukses? Kelihatan di sini sudah sukses semua, tawadu, ya. Ustaz saya sudah tahu, bahkan saya sudah mencapai. Ustaz gak perlu tanya saya lagi. Oke, saya ganti pertanyaannya.
pertanyaannya, orang sukses itu sudah pasti bahagia atau belum? Sudah pasti bahagia atau belum? Tuh, orang ragu-ragu juga jawabnya ini. Ini jangan-jangan belum sukses dan belum bahagia ini kalian. Kenapa? Karena ternyata kalau yang dimaksud sukses sederhananya gini. Antum ingin mencapai sebuah tujuan, tercapai, sukses apa enggak? Jomblo nih, kalau yang jomblo, ya. Masih ada yang jomblo sini? Balik lagi jomblo ini, kena terus pokoknya kalau jomblo. Dia punya tujuan, salah satunya nikah. Begitu dia nikah, sukses apa belum? Sukses. Tapi pertanyaannya, apakah udah bahagia atau belum? Belum tentu. Ini jangan langsung, ya, alhamdulillah. Seorang bekerja, ingin mencapai level, katakanlah direksi, terus tercapai, sukses apa enggak? Sukses. Tapi pertanyaannya, sudah pasti bahagia atau belum? Maka yang ingin saya katakan adalah, sukses merupakan sebuah capaian dari sebuah tujuan, dari pekerjaan yang dilakukan. Namun ternyata tidak selalu orang sukses itu identik dengan bahagia. Kayak antum udah berangkat dari Cube ke sini, nyampe sukses apa enggak? Nyampe di sini nggak bisa tidur, bahagia apa enggak? Ya, tergantung ya. Kalau definisi bahagia nyampe ke sini buat tidur siang kan bahagia, ya kan? Udah nyampe ke sini terus tidur, alhamdulillah sudah sukses, bahagia. Ya. Tapi apakah itu? Kan bukan. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirat rahimakumullah, ada beberapa waktu lalu seorang yang dia punya kekayaan banyak. Tapi ternyata begitu dia meninggal dunia, tidaklah diketahui oleh orang-orang sekelilingnya kecuali setelah beberapa hari tercium aroma, ya, aroma dari jasadnya yang meninggalkan bau. Oh, orang pas lihat ternyata dia sudah meninggal. Maka pertanyaannya, bisa jadi orang itu sukses, dia punya harta banyak, jabatan tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi belum tentu dia bahagia. Termasuk yang kemarin di co-pilot Jerman itu ya, Jerman Wings kalau nggak salah. Ya, dia sebagian orang mengendarai pesawat yang super mewah, sukses apa enggak? Tapi pertanyaannya, apa sudah pasti bahagia atau belum? Maka termasuk teman-teman, ketika dikatakan selesai lulus, yang kebayang kerja di Indosat. Sampai ini di Indosat, sukses apa enggak? Tapi pertanyaan, sudah bahagia atau belum? Emang kelihatan banyak wajah-wajah yang enggak bahagia di sini. Jadi ma'asyiral hadirat rahimakumullah, apa yang ingin saya tegaskan? Bahwa ternyata di dalam Islam, di dalam konteks Al-Quran, kesuksesan sekaligus bahagia itu, itulah yang kita sebut dengan istilah al-falah. Yang bermakna kesuksesan plus kebahagiaan dunia dan inilah yang disebut ketika hidup kita ada bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya lebih jelas makna al-falah, para ulama mendefinisikan adalah kemakmuran atau keberhasilan atau pencapaian dari yang diinginkan, yang dengannya berada dalam keadaan bahagia terus menerus dalam keadaan baik, nikmat hidup berkah, kenyamanan serta terus berkelanjutan. Itu yang disebut sukses bahagia. Itu yang disebut dengan konsepsi al-falah. Pertanyaannya, kita yang hari ini di sini sudah jadi orang-orang yang muflihun atau belum? Sudah jadi orang yang mendapatkan falah atau belum? Karena dalam sehari semalam minimal Allah 5 kali ngundang kita. Betul apa enggak? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mari kita meraih kemenangan. Mari kita meraih kemenangan. Qad aflahal mu'minun, maka beruntunglah, maka menanglah orang-orang yang beriman. Maka sekarang kalau hari ini seseorang dikatakan al-falah, gimana Ustadz ngelihatnya? Sederhananya, seseorang dikatakan al-falah kalau dia memenuhi 2 kriteria sukses. Apa 2 kriteria sukses itu? Yang pertama adalah hablum
minallahnya baik. Orang yang dikatakan al-falah kalau dia hubungan vertikal dengan Allahnya baik. Tapi hubungan vertikal dengan Allahnya baik belum berhenti sampai di situ. Bagaimana buah dari hablum minallahnya itu juga melahirkan hablum minannasnya juga baik. Makanya kalau dalam sholat, kenapa selesai sholat kita kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena selesai sholat, bagaimana kita memberikan salam kesejahteraan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, bukan agama teroris. Kalau ada orang yang mendefinisikan Islam itu agama teroris karena dia nggak paham tentang Islam. Sebagaimana ketika mereka menggerebek sekolah tahfiz di mana itu kemarin? Ya, itu di dunia maya sudah banyak. Bagaimana ada anak-anak kecil yang sedang murojaah hafalan mereka, didobrak pintunya oleh salah satu komponen dari aparat negeri ini. Ya, dan ketika itu dikatakan oleh ustazahnya, kalau bapak mau masuk, bapak ketuk pun kami buka. Tapi kemudian apa? Ya dia melakukan aksi dengan semena-mena, digeledah. Ya, kemudian ada sebagian barang ataupun bangunan yang dirusak, sementara hadir dengan 10 mobil dengan full aparat polisi dan lain sebagainya. Ya, dan wa'iyadzubillah, ketika ada beberapa asatiz yang ditanyakan, ya bapak bisa melihat, kami ya ada undang-undangnya, ada izin legalnya. Bagaimana mungkin kemudian ditenggarai sebagai separatis, gerakan radikal dan lain sebagainya. Jamaah syarul hadirin, kenapa? Ketika mereka katakan demikian, kalau bapak seorang muslim, maka mesti bapak akan memiliki nurani untuk tidak melakukan cara-cara seperti itu. Maka dijawab oleh yang tadi memimpin, kami bukan muslim. Oh pantas. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, hari ini semakin seseorang itu dicap dengan nilai-nilai negatif versi mereka, padahal yang terjadi di lapangan tidak demikian. Dan ini yang kita katakan, hari ini umat Islam berupaya hablum minallahnya baik, yakinnya sama Allah kuat. Di satu sisi hablum minannasnya juga baik, bergaul. Jangan kita jadi orang soleh, tapi giliran istirahat, giliran jam di luar kerja, pokoknya ada di masjid aja. Di masjid ngapain? Alhamdulillah kalau sholat sih cuma 3 menit ya. Alhamdulillah zikirnya itu yang lama bisa sampai 2 jam. Bahkan kalau dia sudah demikian khusyuk, makin lama makin tunduk, makin lama makin tunduk, lama-lama sujud ya kan? Itu namanya bukan zikir lagi ya. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, maka jika demikian, bagaimanakah kita memaknai kesuksesan? Karena kesuksesan atau al-falah itu terkait dengan takwa dan ihsan. Bukan sekedar kerja kreatif, namun juga mampu memenuhi kebutuhan pribadi serta keluarganya. Inilah yang disebut al-falah. Maka kita hari kalau dikatakan bekerja sukses, dalam konteks sukses bekerja sama Allah, meraih al-falah, maka raihlah dengan nilai ketakwaan dan ihsan. Bukan hanya saja kita kreatif dalam bekerja, tapi juga mampu kita memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Dan ma'asyiral hadirin, kunci meraih al-falah itu tidak lain dan tidak bukan adalah di dalam Al-Quran demikian banyak bertabur kunci-kunci kesuksesan. Yakin apa enggak? Betul apa enggak? Maka di dalam kesempatan yang singkat ini, insya Allah kita akan menyampaikan sedikit mengenai kunci kesuksesan Qur'ani. Ya, karena kalau ibaratnya begini, ada 2 orang pengusaha. Yang satu dalam berusaha, dia sekali mengalami untung, sekali mengalami rugi. Yang satunya lagi, kalau dia berusaha, ini pengusaha, untung terus, nggak pernah rugi-rugi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, teman-teman ikhwas sekalian, yang sukses itu yang pertama apa yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Cuma kalau kita bilang, Ustadz, kan sunatullahnya yang namanya kita di dunia, ya nggak mungkin kalau kita dagang untung mulu, mesti ada ruginya, betul apa enggak? Tapi ternyata janji Allah itu beda dengan janji manusia, betul apa enggak? Kalau janji Allah ada tuh perniagaan yang nggak pernah rugi,
Perniagaan yang tidak menghantarkan kita kepada kerugian. Nah pertanyaannya, kalau ditanya, jika hari ini kita membahas ayat tersebut, mau apa enggak? Mau apa enggak? Mau aja, mau banget? Banget apa bingit? Maka kalau bingit kita sepakat dulu, kira-kira maksimal sampai jam berapa ini? Maksimal sampai jam berapa? Nah, kalau Kang Gugun mah emang hobi. Yang Ustadz jadi luar off air aja disambung terus ya kan? Ya kira-kira sampai jam berapa? 1:30 bisa? Soalnya kalau langsung kita lanjutkan ini nanggung. Kalau misalkan nggak selesai, ya. Kita kalau nggak selesai nyambungnya bisa sebulan, bisa 2 bulan, entah berapa bulannya akan datang. Jadi khawatir teman-teman terdera dengan perasaan, aduh Ustadz lagi dong please, ya kan? Nah, jadi ya kita berharap ya biar kita sama-sama enak, betul apa enggak ya? Ini udah disiapin materinya insya Allah dari beberapa bulan yang lalu ya. Jadi ini sebuah hadiah yang diberikan kepada antum. Mudah-mudahan jadi nilai manfaat insya. Jadi kita sepakat sampai 1:30 ya. Nggak usah lihat-lihat jam ya. Jangan lihat-lihat jam. Lihat-lihat ke depan aja, oke? Karena yang akan kita bahas satu ayat saja. Surat Fatir. Surat Fatir. Beda-beda tipis sama Fatir. Surat Fatir ayatnya 29. Ayatnya 29. Nah, ini akan kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ini kata Ustadz apa kata Allah? Karena kalau yang namanya kata Ustadz bisa aja kemungkinannya salah, betul? Tapi kalau yang sudah berbicara ini adalah firman Allah, ada peluang salahnya apa enggak? Artinya kalau kita bahas ternyata dari 3 kunci kesuksesan Quran ini, Allah menegaskan kepada kita tentang sebuah jalan menuju jalan al-falah, perniagaan yang tidak pernah rugi. Senang nggak kita? Yang pertama kita bahas adalah innal ladzina yatluna alkitab. Maka secara ilmu manajemen, mereka orang yang membaca Al-Quran adalah kenapa mereka semakin dekat kepada kunci sukses? Karena mereka adalah orang-orang yang melakukan personal improvement, yaitu pengembangan diri secara terus-menerus. Orang yang dekat sama Al-Quran, orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin memahami Al-Quran, senang datang ke majelis Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Inilah orang-orang yang sedang mengembangkan kapasitas personal improvement. Maka pertanyaannya, orang yang ngaji sama nggak ngaji, kira-kira dalam kualitas pemahaman agamanya sama apa beda? Bahkan kualitas kita bukan hanya saja di dunia, di akhirat juga akan beda. Betul apa enggak? Salah satunya hadis Nabi SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafi', pemberi syafaat bagi yang membacanya. Rawahu Muslim atau kama qala Nabi SAW. Pertanyaan hari ini, sudah berapa juzkah kita dalam satu hari membaca Al-Quran? Kalau dilihat dari depan ini Kambungun alhamdulillah ya. Mendekati berapa kan? Mendekati 30 juz ya. Ya.
Masalahnya nanti baru setengah halaman, satu halaman, itu kan usaha ya kan. Kenapa? Kita kalau sehari nggak baca koran, kayaknya ketinggalan. Sehari kita nggak buka, pesen Facebook, pesen di WhatsApp, pesen di apa lagi? Ya pokoknya itulah ya. Kayaknya rugi banget kalau nggak ngebuka, betul apa nggak? Takut ada yang penting, tapi ada banyak pesan di dalam Al-Quran kita nggak mau buka. Makanya wajar kalau kita hari ini kalah. Wajar kalau negeri ini kemudian porak-poranda. Wajar hari ini kalau umat Islam masih banyak yang menderita. Makanya di dalam ayat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 10 Allah menegaskan, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'lamun. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagi kalian. Maka apakah kalian tidak mau memahami? Quran surat Al-Anbiya 21 ayat 10. Jadi ternyata kalau hari ini kita ingin mulia, kuncinya ada nih di Al-Quran. Coba kita kadang-kadang sama Al-Quran, nanti paling ngarep-ngarep, deket-deket, paling pas Ramadan. Betul apa enggak? Pertanyaannya Ramadan, kita juga paling banter khatam berapa kali? Makanya kalau kita tanya, kalau kita sebentar lagi datang Ramadan, rindu apa enggak? Yang kita rindukan dengan Ramadan, ibadahnya apa THR-nya? Subhanallah. Oleh karenanya, ikhwati fillah rahimakumullah, di dalam surat Takwir Allah menegaskan, in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa saja di antara kalian yang mau menempuh jalan yang lurus. Sekali lagi, bagi di antara kalian yang mau menempuh jalan. Dan kalian tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb semesta alam. Quran surat At-Takwir ayat 27 sampai 29. Jadi mereka orang-orang yang ingin jadi mulia, ketika dia punya mau, belum tentu bisa jadi. Kalau Allah tidak kehendaki, dia tidak akan memahami. Contoh tadi, ada orang mau datang ke majelis Quran, ya, pas ditanya, ustadznya lucu apa enggak? Enggak lucu, kagak jadi. Nah ini berarti apa? Ya bisa jadi dia belum membuka dirinya untuk mendapatkan atau menangkap hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang hari ini kumpul nih, ya, selain dia punya kemauan, maka insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di jalan yang lurus. Amin ya rabbal. Karena dibandingkan ruangan ini dengan ruangan kiub kerja kita, kira-kira jamaahnya banyakan mana? Ruangan ini yang hadir sekarang sama kiub tempat kita kerja banyakan mana? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah apa ini ya? Alhamdulillah kita masih bisa datang. Besok jangan kita buat dari kita sendiri doang, ajak teman kita. Ajak. Kalau di sini kalau dilihat insya Allah yang dari card manajemen masih dominasi ya. Ya kalau bapak-bapaknya ya card manajemen. Kalau ibu-ibunya ini rata-rata dari CSO ya. Atau card manajemen juga. Oh telesales. Sekarang namanya telesales ya. Yang dari IT insya Allah yang paling banyak kelihatan di sini. Ya, karena memang jumlahnya tidak banyak. Jadi ala kulli hal, siapapun kita dan di bagian apapun kita, yang namanya ngaji ini kesempatan cuma sekali sepekan. Ya lain kalau misalkan ada yang nambahin dengan bahasa Arab dan lain sebagainya, selama ada kemudahan ikuti. Tapi paling tidak seminggu ini sekalilah kita bisa minta ke atasan kita. Karena apa? Kita bukan robot. Kita sebagai manusia membutuhkan sentuhan-sentuhan. Bukan hanya saja sentuhan-sentuhan. Ya ini nyentuh itu namanya, ya kan?
tapi sentuhan ilahiyah. Supaya hati kita itu kuat. Ya, supaya mental kita itu kuat. Ya, siapa tahu nanti besok digeser ke Semarang, insya Allah kuat. Ya. Kenapa kok bisa kuat? Ya kan walaupun pindah ke Semarang, alhamdulillah rajin ngaji tiap hari Kamis kan. Ya. Siapa tahu ada yang ternyata, ya silakan Bapak besok buka usaha, ini ada untuk ganti uang usaha 5 miliar, alhamdulillah. Tapi besok gak usah balik lagi kan. Ya kan itu pilihan. Mau. Itu doa insya Allah tuh yang mau itu ya. Mudah-mudahan dikasih sama Allah. Tapi ingat kalau udah diijabah sama Allah, ingat sama Ustadz yang udah bantu doain. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, Al-Quran itu adalah panduan untuk berubah. Allah udah menegaskan. Surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minin. Ini adalah Al-Quran Yahdi yang akan menunjukkan kalian lillati hiya aqwam, kepada jalan yang lurus. Wa yubasysyirul mu'minin, dan berikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Maka hari ini kalau rame slogannya revolusi apa? Iya itu ya. Akhirnya tidak menjadi sebuah perubahan kalau tidak didasari dengan Al-Quran. Tapi bisa kita pinjam istilah revolusi mental, tapi isinya adalah dengan menggunakan mentalitas Qur'ani. Karena kalau yang kita pakai adalah Al-Quran, janji Allah, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya ahwat, lillati hiya aqwam. Maka Allah pasti akan menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Pengen gak kita berada di jalan yang lurus? Ya, tiap hari 17 kali kita minta ihdinas siratal. Tapi begitu kita pengen jalan yang lurus, mau gak kita baca Quran? Nah, ini sama aja, pengen gajinya naik tapi gak mau kerja ya. Tapi sini insya Allah ini bentar lagi gajinya naik karena orangnya rajin-rajin kerja ya. Amin ya Rabbal. Yang penting kan ada harapan dulu ya. Masalah kepastian itu kan insya Allah kita serahkan kepada Allah ya kan? Baik, ini yang pertama. Jadi kalau dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, personal improvement. Yang kedua tadi adalah wa aqamus shalah. Bagaimana kita kemudian melakukan spiritual improvement. Kalau kita tadi personal improvementnya sudah terbangun, ternyata spiritual juga harus dibangun. Makanya di dalam konteks sholat dikatakan oleh Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Orang kalau sholat itu tenang karena dia lagi ngadep Allah. Ini giliran kita ngadep atasan, itu kalau bisa pakai penampilan yang paling baik. Kalau ngomong aja perlu ditata, betul apa enggak? Tapi kalau giliran sholat, ya Masya Allah. Bahkan sekalinya dia ngimamin, karena nggak biasa ngimamin, baca Al-Kautsar aja sampai lewat-lewat mulu, lupa-lupa mulu. Begitu Al-Fatihah sih lempeng. Habis walaupun amin. Dilanjutin, Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Nah, sampai situ dia lupa. Sampai situ lupa. Inna, ya ulang 2 kali. Akhirnya di belakang udah nggak sabar, begitu dibilang inna, nggak nyambung lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sama aja bantu doa. Jadi wah sekalian dirahmati Allah, ukuran sholat itu terbaik kalau sholat itu kita lakukan dengan khusyuk. Cuma pertanyaannya hari ini kita sholatnya udah khusyuk apa belum? Oke, insya Allah nanti ada 6 tips yang diberikan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagaimana sholat yang insya Allah menghadirkan khusyuk. Mau? Insya Allah itu ada di dalam materi yang akan datang ya. Jadi insya Allah Isra Mi'raj nanti kalau pas daripada ngundang ustadz-ustadz yang jauh, mudah-mudahan tolong dong undang ustadz lagi kan gitu ya. Siapa tahu kalau ada keinginan seperti itu kan, yang hadir bisa lebih duluan jamaah dari ustadznya ya. Insya ya. Kalau tadi alhamdulillah duluan ustadznya sebagian ya. Kalau yang lain di sini insya Allah ustadznya udah pasti datang baru datang ya kan. Kenapa ibu sekalian? Karena kalau kita kembalikan tentang sholat, buah dari sholat yang khusyuk itu tadi kita singgung, kriteria sukses adalah hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga. Maka buah seseorang sholat itu khusyuk apa? Inna sholata tanha anil fasya
Jadi kalau sholatnya itu mencegah dia bermaksiat, mencegah daripada perbuatan keji dan kalau dia sholat masih senang kepada perbuatan keji dan mungkar, maka jangan-jangan sholatnya masih belum Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat itu bukan part time, bukan juga sometime, bukan no time, harus full time, harus on time, kalau bisa overtime, sebab mati anytime. Nah ini, jadi bagaimana sholat itu penting, bahkan kalau kita yang hari ini sudah berkeluarga, salah satu pendidikan yang paling utama adalah kalau kita punya generasi keturunan ahli sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kalian dalam mengerjakannya. Jadi bagi kita hari ini pengen punya anak itu pinter, jadi dokter, jadi presiden, jadi pilot ya. Tapi yang paling penting sebelum mereka menjadi apapun mereka jadi ahli salat. Sehingga kalau mereka jadi presiden yang ahli salat. Dia jadi dokter yang ahli, ya jadi seorang pekerja yang ahli. Dan ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah merupakan sebuah hal yang positif. Dan kalau kita lihat, bukan hanya saja spiritual improvement. Insya Allah bab ini kita akan bahas nanti terpisah di dalam salah satu hikmah Isra Mi'raj. Tapi yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita punya yang namanya social empowerment. Wa anfaqu mimma razaqnahu. Dan dia menginfakkan sebagian daripada rezeki yang mereka miliki. Karena apa? Dalam surat 57 Al-Hadid ya, ayat 18, innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang yang bersedekah baik laki-laki ataupun perempuan, wa aqradullaha qardan hasana, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Subhanallah. Jadi siapa yang mau pinjemin Allah? Padahal pertanyaan kita, Allah butuh nggak pinjaman kita? Sebenarnya ini cuma cara bagi Allah melipat gandakan. Kalau kita mau minjemin Allah, mau kita belanjakan di jalan Allah, Allah bakal ganti lebih baik lagi, lebih banyak lagi, lebih mulia lagi. Bahkan ini termasuk kalau kita perluas. Kalau hari ini rezeki kita rasa seret, jangan-jangan kita kurang sedekah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tapi insya Allah kalau di sini rezekinya nggak ada yang seret, rajin sedekah. Ya kan? Makanya kalau ada kotak infak, kira-kira lancar jalannya ke di jalan tol apa macet? Ya alhamdulillah. Ya. Kalau dilihat di sini bahkan lengang kayak di jalan karena nggak ada kotak infaknya. Padahal insya Allah nanti usul kepada panitia, nggak apa-apa kita edarin aja walaupun ada turunan dari SKI pusat, tapi yang namanya sedekah infak kan bukan cuma nunggu Jumat, betul apa enggak? Ya memang afdhalus sedekah fi yaumil Jumu'ah. Tapi kita juga pas lagi taklim gini edarin aja. Siapa tahu kedepannya gara-gara itu sebagiannya bisa digunakan biar nggak kelihatan kosong benar, beli aqua, ya kan? Beli gorengan, ya. Bahkan kalau bisa beli nasi bungkus, ya. Nanti naik nasi padang yang isinya kotakan, ya kan? Gak usah yang mahal-mahal, yang sederhana aja, ya kan? Yang sederhana, ya. Ya, jadi paham insyaallah maksudnya. Karena alhamdulillah ustadznya dari sana kan nggak makan siang gitu kan. Ya ini bukan curcol ini ya, tapi kenyataan. Kalau Kang Bubun alhamdulillah sudah mulazamah dia saum Senin Kemis gitu kan. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, indahnya iffah. Orang muslim kudu kaya. Karena ketika dia kaya, harta yang dia pegang jadi banyak manfaat. Jadi kalau bilang Islam itu nggak boleh kaya, salah, kurang tepat. Justru banyak ajaran agama kita mendorong kalau seseorang itu punya kekayaan, maka kekayaan itu akan menjadi lebih banyak manfaat di tangan orang-orang muslim. Makanya inilah yang disebut dengan indahnya iffah. Yaitu apa? Menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta. Antum kerja, seberapapun berat, seberapapun sulit, seberapapun ujian yang dihadapi, antum ingin menjaga diri antum untuk tidak minta-minta. Karena hadis Nabi, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang ya, tapi yang berarti ngakalin. Maksudnya gimana? Ustadz kan tangan di atas lebih baik. Anda yang mintanya di atasin gini boleh apa enggak?
Ini namanya ngakalin hadis. Maka oleh karena itulah ya sekalian, dalam satu hadis bahkan Nabi mengatakan ada 7 instrumen harta yang tidak akan habis manfaatnya kalau bahkan kita sudah wafat. Ya, hadisnya ini dari Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 hal yang pahalanya mengalir kepada hamba sementara hamba itu di dalam kuburnya sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah orang yang mengajarkan satu ilmu. Hari ini kita belajar satu ilmu, kita tulis nih resumenya, kita blast lewat inbox. Insya Allah itu udah jadi pahala. Makanya di sini alhamdulillah kelihatan ada yang nyatet ya, ada yang update status, ada juga ya kan. Jadi mas sekalian, ya namanya ilmu itu kan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran yang lain. Yang kedua, orang yang mengalirkan satu sungai. Ya asumsinya apa? Kalau sungai itu terhambat, maka kita kemudian menjadi salah satu jalan yang bisa mengalirkan kembali sungai. Atau daerah yang terpencil, kemudian kita bisa membuat sumber air minum atau sumber air bersih, kemudian mengalirkan sungai. Itu juga jadi sebuah pahala yang terus mengalir selama manfaatnya dirasakan. Yang ketiga, orang yang menggali sumur. Ya salah satunya siapa? Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ada namanya di Madinah itu Sumur Raumah. Sumur Raumah ini ceritanya panjang ya, tapi intinya adalah diwakafkan oleh Sayyidina Utsman hingga hari ini asetnya masih ada. Karena apa? Dia wakafkan. Wakaf itu dia berikan hartanya, nggak boleh dijual. Manfaatnya berikan terus. Gara-gara suatu sumur yang diwakafkan Sayyidina Utsman, banyak apartemen, hotel, sekolah dibangun oleh atas manfaat wakaf Sayyidina Utsman. Di rekeningnya ada namanya Utsman ibnu Affan. Dan bahkan termasuk memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang ada di seluruh dunia untuk belajar di Saudi. Yang kayak gini kira-kira mantap apa enggak? Ustaz, kalau saya boleh enggak gali sumur buat nyari batu? Sekarang orang di beberapa daerah gali sumur buat nyari batu ya. Atau yang nanam sebatang korma. Ya karena apa? Ya, nanti kita akan lihat ada satu hadis lain tentang keutamaan sedekah menanam pohon. Yang berikutnya, atau yang membangun sebuah masjid. Hadis Nabi, barang siapa membangun masjid di dunia, maka Allah akan gantikan dengan rumahnya di surga. Atau yang mewariskan, membagikan sebuah mushaf Al-Quran. Maka saya mendorong, Ramadan kita punya target yuk. Setiap kita minimal mewakafkan 5 mushaf Al-Quran. Siap apa enggak? Ya kalau satu mushaf taruhlah kurang lebih 100.000. Ya ini belum bisa ngabisin jajan makan bakso sekali makan ya. Kalau 500.000 kan, kalau teman-teman jajan makan bakso minimal 1 juta 2 juta kan. Insya ragu-ragu begini jawabnya ya. Ustadz ya. Jangan takut ya, jangan takut. Atau meninggalkan seorang anak yang mendoakan setelah ia meninggal. Nah ini penting juga mendidik anak yang soleh. Nah ini 7 instrumen. Nah tapi di satu kesempatan ini Ana ingin share tentang satu yang tadi disebutkan. Hadis mengenai keutamaan menanam pohon atau menanam tanaman. Tidak ada seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman lalu burung memakannya atau manusia atau hewan kecuali ia akan mendapatkan sedekah, pahala sedekah karena. Rawahu Bukhari wa Muslim. Khawatufillah, alhamdulillah setelah Ana tidak lagi beraktivitas di Indosat, setelah malang melintang di dunia pelatihan, awal tahun kemarin dapat amanah untuk berada di Center of Wakaf Bani Umar, daerah Bintaro. Dan salah satunya yang ingin Ana sosialisasikan, kalau kita bicara di forum ini banyak, tapi apa langkah nyata kita yang bisa kita berikan buat umat? Maka kemudian tergagas salah satu program kita adalah sedekah pohon. Jadi pohon yang akan kita tanam itu pohon jabon, pohon sengon. Insya Allah sudah ada areal yang tersedia di daerah Garut itu sekitar 100 hektar dari 400 hektar yang ada. Dan itu biayanya nggak banyak. Maka kalau hari ini di-share ke teman-teman, kira-kira teman-teman berminat apa enggak? Ya, kalaupun belum, ya nanti diistighfarahin dulu. Ya. Karena di sini kita tawarkan, insya Allah ada di dalam 3 bagian ini. Ada sponsor personal, komunitas atau keluarga,
atau sponsor korporat. Jadi kalau personal itu 17.500, kita sudah bantu nanamin satu pohon yang itu manfaatnya 5 tahun. Dalam 5 tahun kalau kita punya 1 hektar 1.000 pohon, itu bisa menghasilkan kurang lebih 520 juta. Memang 1 hektar 1.000 pohon berapa? Cuma 17,5. Ya, cuma 17,5 juta rupiah. Itu bisa menghasilkan 520 juta di tahun kelima. Kemudian diambil, petani yang mengelola itu kemudian insya Allah jadi OKB dengan porsi positif, ya, dia terputus dari rantai kemiskinan, dan kemudian bisa nanam lagi 5 tahun, ngalir lagi, ditanam lagi, kemudian dipanen lagi, ditanam lagi, bisa sampai 4 kali siklus. Jadi kalau kita sekali nanam bisa sampai 20 bahkan lebih tahun yang insya Allah manfaatnya itu terus mengalir. Kira-kira kalau segini ini angkanya berat apa ringan? 17.500, taruhlah 35.000 atau 50.000 buat teman-teman, berat atau ringan? Berat apa ringan? Berat. Ya, kalau yang berat ini semoga Allah ringankan, ya. Amin ya Rabbal. Tapi coba lihat, kita sekali beli gadget biarpun harus kredit, kita bela-belain, betul apa enggak? Kita beli gadget itu manfaatnya sampai berapa lama? Antum makan, ya, datang ke mall nih, makan yang enak, nggak perlu lihat di list harganya berapa, yang penting makan, ya kan? Manfaatnya berapa hari? Berapa jam? Antum naik mobil yang paling keren, motor paling keren, paling lama berapa tahun? Tapi antum bisa melakukan satu amal yang sederhana seperti ini. Salah satunya dari sekian banyak amal yang antum lakukan, ini punya nilai benefit, bahkan membantu orang lain. Hablum minallahnya dapat, hablum minannasnya juga. Jadi kira-kira kalau ditawarkan kepada teman-teman, berminat apa enggak? Berminat. Ya, kalau berminat nanti bisa hubungi yang tertera di bawah ini. Karena apa? Insya Allah nanti ada manfaat-manfaatnya. Antum bisa search nanti di wakafbaniumar.com, ya. Intinya yang ingin Anda sampaikan, sayang kita sudah punya pemahaman sekian banyak, tapi kita kadang-kadang untuk action itu agak susah. Kadang-kadang perlu digebrak baru kita mau jalan, betul apa enggak? Padahal dengan amal sederhana tapi bisa menghasilkan hasil berlipat, ini yang disebut orang-orang yang insya Allah memanfaatkan kecerdasan ruhiyahnya. Dan sebagai penutup, pada dasarnya adalah manusia akan sukses kalau ia bersandar dan bertawakal pada Allah dalam segala usaha dan kehidupan. Yang jamin rezeki kita itu Allah. Perusahaan itu hanya wasilah. Bukan berarti kita mengabaikan peran perusahaan, tidak. Tapi senang atau bahagia kita karena kita dalam bekerja bukan cuma mencari penghasilan, tapi kita mencari ridho. Dan mengikuti hawa nafsu adalah pangkal kegagalan, mengekang hawa nafsu dengan takwa adalah pangkal kesuksesan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan hari ini, kita tidak khawatir dengan apa yang terjadi di depan kita hari ini, karena kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Do not worry, Allah is with us. La tahzan, innallaha ma'ana. Mudah-mudahan ini yang bisa Anda sampaikan di kesempatan siang hari ini, walaupun sudah sedikit lewat dari pukul 1:30, tapi insya Allah mudah-mudahan jadi manfaat. Dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa follow akunnya @mzulfikarullah di Twitter atau di alamat emailnya dan di nomor WhatsAppnya. Insya Allah aktif WhatsAppnya, ya, tapi nggak pakai BBM, ya. Jadi mudah-mudahan siang hari ini kita mendapatkan manfaat. Dan Anda mengajak kepada antum semua untuk sama-sama terlibat di dalam gerakan menanam 100 juta pohon. Karena kita punya mimpi dengan 100 juta pohon, setidaknya kita melakukan sebuah kontribusi kecil di dalam rangka memelihara bumi. Di satu sisi kita mengentaskan kemiskinan, dan di sisi yang lain meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alhaqumar bi falatakuna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tausiah dari Ustadz Zulfikar. Semoga dengan tausiahnya kurang lebih 1 jam itu dapat mengantarkan kita kepada kesuksesan yang membahagiakan dunia dan akhirat, insyaallah. Untuk sesi tanya jawab kali ini kita tutup
kita tiadakan dulu karena sudah lewat dari setengah 2. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.